ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل أفضل صلاة وتسليم على خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa melanjutkan kajian dan kelas kita tentang Asmaul Husna, dan pada kesempatan kali ini insyaallah Al-Fakir akan membacakan hadis-hadis tentang husnudzan billah atau berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun seperti biasa, marilah sama-sama kita mulai kajian kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama semuanya diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Abi Dunya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi yaqulu qabla mautihi bi thalathin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat berwasiat dengan tiga, dan itu diulang-ulang, la yamutanna, dan janganlah ahadukum, dan janganlah sekali-kali seorang di antara kalian meninggal, illa, kecuali wa huwa yuhsinu dzanna billah, kecuali dia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi husnudzan billah, berprasangka baik, adalah termasuk dari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya, dan itu beliau ucapkan sampai 3 kali. La yamutanna ahadukum wa huwa illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Janganlah sekali-kali seorang di antara kalian meninggal kecuali dia sedang dalam berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah, kecuali dia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu prasangka baik? Adh-dhannu billah. Sebentar. Dan seperti kita tahu bahwa mayoritas apa yang kita yakini dalam kehidupan kita semuanya adalah prasangka. Tidak ada yang pasti kecuali setelah terjadi. Waktu kita menikah, kita meyakini bahwa pasangan kita itu adalah yang terbaik. Tapi itu masuknya juga adalah adzan, prasangka. Karena pastinya setelah menikah. Ketika kita bekerja, kita meyakini tempat kerja kita itu yang terbaik. Dan itu juga prasangka, karena pastinya setelah masuk kerja. Kita kuliah, kita meyakini jurusan yang kita pilih adalah yang terbaik. Tapi itu juga prasangka. Jadi semua apa yang kita yakini akan terjadi dan belum terjadi, itu semuanya adalah adzannu atau prasangka. Baik. Kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Wathilah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesekali dia meletakkan tangannya di atas wajahnya, dan sesekali meletakkan tangannya ke atas dadanya. Lalu Wathilah berkata, ala tukhbiruni an syai'in as'aluka anhu,
kaifa dhannuka billah, maukah kamu memberi kabar kepadaku tentang sesuatu yang aku tanya, bagaimana perasaan kamu terhadap Allah? Qala aghraqatni dhunubi. Aku tenggelam oleh banyaknya dosaku. Washfaitu ala halakah, dan aku khawatir nanti ketika meninggal itu akan masuk ke dalam neraka. Aku akan celaka. Lakinni arju rahmatullah. Tetapi aku mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Qala fakabbar wasilah, lalu wasilah pun bertakbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dan seluruh orang yang ada di rumah pun bertakbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yaqulullah, Allah berfirman. Ini Allah sendiri yang bilang. Aku indal dhani abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku. Tadi yang belajar bahasa Arab sudah tahu makna indah. Indah itu artinya di sisi. Ya. Aku di sisi orang yang berprasangka kepadaku. Ya. Atau aku bersama orang yang berprasangka padaku. Makanya hati-hati dengan prasangka. Baik dalam urusan akhirat maupun dalam urusan dunia. Baik dalam urusan pribadi maupun dalam urusan prasangka. Termasuk urusan anak-anak. Ya. Hati-hati berprasangka kepada anak. Anak saya sih kayaknya nantinya bawang kosong ini. Nauzubillah. Nanti bawang kosong betul. Ya. Bukan diaminin malaikat lagi. Allahnya ada di situ. Aku sesuai prasangka hambaku. Tadi yang belajar bahasa sudah paham makna indah. Saya tulis lagi ya. Indah artinya adalah di sisi. Atau artinya bersama. Atau artinya di dekat. Ya simpen HP-nya kalau mau Atau sayang orang bunda. bilang Ya udah sayang HP aja nggak usah sayang bunda. Tadi yang sudah belajar di bahasa Arab kelas sore bahwa indah artinya di sisi. Indah juga artinya bersama. Indah juga artinya di dekat. Bahasa Inggris melekat. Melekat indah artinya melekat. Aku melekat sesuai prasangka hambaku, begitu. Yang akhirnya orang sering terjemahkan aku sesuai prasangka hambaku. Indah. Aku kata Allah, indah di sisi dhanni abdi bi, prasangka hambaku kepadaku. Falyadhun nabi, maka hendaklah dia berprasangka apa saja, masya apa saja yang ingin dia kehendaki. Nah, gitu ya. Jadi sekali lagi hati-hati yang namanya vibrasi dari prasangka. Apalagi kalau prasangkanya itu kuat ya. Waduh, kayaknya bakal celaka nih, kayaknya bakal celaka. Nauzubillah. Semakin kuat celaka betul. Aku sesuai prasangka. Nah, prasangka seperti apa itu yang dimaksudkan prasangka? Nah, kita harus belajar. Apakah semua prasangka? Kita yang belajar bahasa Arab juga tadi kemarin sudah saya jelaskan. Prasangka apa itu prasangka? Zon. Zon itu beda. Ya. Ada berapa prasangka dalam bahasa? Ada berapa prasangka? Zon. Yes. Zon artinya prasangka. Tapi selain zon ada juga yang artinya prasangka. Ayo apa? Yang artinya prasangka juga apa? Sudah menjadi bahasa Indonesia. Asyakku. Syak. Ya. Syak wasangka. Syak juga artinya prasangka. Jadi prasangka seperti apa yang berpotensi bisa menjadi kenyataan? Baik itu prasangkanya baik maupun prasangkanya buruk. Asyakku. Yang kedua adalah al-wahmu.
Apalagi ini? Dhan, asyakku, al-wahmu. Saya tambahkan sedikit ya. Al-yakin. Nah, setelah al-yakin ar-raibu. Dzalikal kitabu la raiba. Tolong ini perlu untuk difahami dulu supaya manifestasinya, implementasinya itu tepat. Ya. Allah berfirman, Ana inda dhanni abdi bi, aku di sisi prasangka hambaku terhadapku, falyadhunna dhannun masya. Maka hendaklah silahkan menduga orang yang ingin menduga apa saja yang diinginkan, yang ingin diduga terhadap. Yang pertama adalah al-wahmu. Apa al-wahmu? 70% ragu, 30% yakin. Al-wahmu adalah 70% ragu, 30% yakin. Asyakku, apa asyakku? Asyakku adalah 50% ragu, 50% yakin. 50-50. 50-50. Nah, al-dhannu adalah 70%, jangan saya balik aja. 30% ragu, 'kok gini jadi. Jadi prasangka apa yang bisa termanifestasi ya? Baik, baik itu. Yaitu yang disebut dzan. 70% yakin, 30% ragu. Kayaknya lebih pasnya 20. 20. Ini 80. 80. Yakin itu 100% yakin, 0% ragu. Raib itu 99%. 99% yakin, 1% ragu. Ya, jadi tidak asal terjemah ya kalau sebuah hadis itu. Bahasa Arab itu tidak bisa terjemah. Aku sesuai prasangka hambaku, saya kemarin sudah berprasangka baik kepada Allah, tapi kok
nggak terjadi. Diukur dulu perasakannya, yakinnya berapa persen. Ya. Karena bahasa Indonesia itu tidak punya kata untuk menerjemahkan semua ini. Jadi semuanya dalam bahasa Indonesia ini semuanya adalah prasangka. Nih, 80% yakin. Sampai di sini bisa difahami nggak kan? 20% ragu. 5% yakin. Ya ini saya nggak bisa memastikan, kawan-kawan sendiri yang memastikan dengan diri kawan-kawan sendiri. 80% ragu, 20% yakin. Semuanya disebut prasangka. Nah, zon itu di sini saya garis bawah ya. Ini matematikanya, statistiknya, statistik. Ya, dan kita harus belajar, kenyataannya harus belajar. Kita belum belum di fase ini. Oke, nah ya. Jadi di sini kawan-kawan, yang hadis tadi, ana inda dhanni abdi bi, di sini. Di dzon. Ini seperti zon itu seperti kawan-kawan pergi ke dokter spesialis ketika sakit, gitu ya. Seperti pergi ke dokter spesialis ketika sakit, kira-kira tingkat keyakinannya tuh disebut zon. Kayaknya 80% sembuh. Percaya ya. Trust gitu ya. Kalau yakin kan nggak mungkin kan? Yakin kan nggak mungkin kan? Karena belum dia apa-apa kan. Kecuali sudah sembuh kan. Baru dia yakin 100%. Kalau belum ya ini tuh. Kalau kawan-kawan pergi ke dokter spesialis lalu tersugesti 80% yakin, insya Allah itu sembuh. Mungkin itu juga kenapa sebabnya orang datang ke Ponari ya, yang dulu zaman dulu itu banyak sembuh karena sugestinya sampai di sini. Di sini. Ciri khas pedagang, penjual, dukun, dan sebagainya itu biasanya menggunakan testimoni kan untuk meningkatkan kadar keyakinan. Sugesti itu. Banyakan kita itu di posisi ini, jujur apa iya? Ya, makanya kenapa tidak termanifestasi. Jadi pasnya itu sebetulnya ana inda dzanni abdi itu dalam bahasa Indonesia lebih pasnya diterjemah aku sesuai keyakinan hamba. Bukan prasangka lagi, aku sesuai keyakinan. Kalau kita kan banyak kan di sini semuanya. Apakah kita masuk surga? Ya, ya bisa iya, bisa enggak. Betul enggak? Ya. Apa doa saya terkabul? Ya, bisa iya, bisa enggak di sini nih. 50-50. Ya. Orang divonis sakit kanker kan. Apa saya bisa sembuh ya? Malah mungkin yang sakit kanker di sini. Yakinnya cuma 20% kayaknya enggak. Ya. Kalau yang ini lemah, tidak akan termanifestasi. Keyakinan yang di sini nih, merah nih saya ganti nih. Merah. Percuma keyakinan yang merah itu tidak akan termanifestasi. Merah semua ini. Minimal ini lah.
Kalau nggak sampai roib ya minimal adzon. Coba dilihat di raba-raba lagi masing-masing. Kenapa banyak keyakinannya nggak terwujud? Kita semua sama saling meraba. Karena kita tidak sampai di sini, tidak sampai trust. Kita tulis bahasa Indonesia. Percaya. Kita semua di sini nih rata-rata nih, yakin saya, yakin. Benar kan? Ya, kita semua disyak kan sebetulnya. Aku sesuai prasangka hambaku. Saya udah berprasangka, prasangkanya tuh di level ini 50-50. Saya yakin itu. Kawan-kawan coba kelihatan nggak buku prosanya? Ini nih. Saya kalau ngomong tuh pakai data ya, scientific. Kelihatan nggak? Kelihatan, Ustaz. Kelihatan ya. Apa judulnya? Power versus force. Ini adalah penelitian disertasi. Disertasi mengukur frekuensi. Frekuensi perasaan orang dan vibrasinya terhadap kebahagiaan dan kesejahteraan, termasuk kesehatan. Penelitian dari David R. Hawkins. Ya, disertasinya dia ini. Ini disertasinya dia. Ilmu yang saya sampaikan selalu berbasis sains walaupun dari agama. Enggak kira-kira, enggak. Baik. Untuk masuk ke level trust, trust itu frekuensinya ini kecil ya. Nah, saya tulis saja ya. Trust. Berapa daya tarik kalau orang sudah sampai yakin atau percaya atau bahasa Arabnya zon. Jadi zon sekarang kita sepakat ya, tidak terjemah lagi prasangka tapi yakin. Aku sesuai keyakinan hambaku. Nah, itu lebih pas. Karena zon itu 80% yakinnya. Kalau 100% kan sulit lah, karena kan belum terjadi. Frekuensi yang dihasilkan itu adalah 250 frekuensi. Trust ya. Pengukuran dia. Frekuensi yang dihasilkan itu 250. Dan itu termasuk tinggi. Termasuk tinggi trust itu. Baru di atasnya trust itu ada namanya, ini nih zone ya. Saya turunin dulu. Turun ya. Waduh, turun semuanya. Turun. Sini aja ya. Nah, di atasnya trust tuh ada namanya eh, optimis. Itu 350. Optimis. Kita semua pasti pernah merasakan perasaan ini kan? Optimis bawaannya. Frekuensinya 350. Frekuensinya 300. Optimis. Kita semua pernah merasakan. Coba Mbak Fajar waktu doa optimis sama ya. Apa syak nih 50 sambil ya apa iya ya kata orang udah nggak mungkin nih kata Optimis. optimis. Nah, ini ya yang bisa memberikan vibrasi itu ini. Ini di atasnya afirmasi ya kan? Afirmasi itu cuma kepercayaan diri itu cuma 200 ya. 200. Turun lagi. Nah, bisa nggak ketika kita fase berdoa itu di fase optimis?
di frekuensi 350. Apapun ya. Jujur, secara teori ini, prakteknya kita sama-sama harus berlatih. Sama saya juga, semua. Supaya masuk fase optimis nih. Minimal trust. Trust itu seperti apa? Seperti kawan-kawan naik ya. Enggak. Udah percaya mungkin. Terserah mau jatuh-jatuh. Ya. Tapi kita ada keyakinan 80% sampailah. 20% lah kemungkinan jatuh. Nggak ada pertanyaan lagi. Nggak pakai mikir. Tuh. Jadi kita sama Allah itu komunikasinya kira-kira begitu. Nggak ada mikir. Nggak ada mikir, nggak ada how bagaimana, nggak ada bagaimana planning nggak ada. Nggak ada. Kalau komunikasi sama Allah nggak bicara tentang plan, nggak berbicara tentang how, itu bicara sama manusia, itu bicara dalam tim, bicara dalam rapat. Kalau sama Allah di sini paling. Nah, oke ya. Itu kan. Jadi zon itu lebih tepatnya trust. Aku sesuai keyakinan, sesuai optimisme hambaku kepada. Falyadhun Nabi Masya. Maka hendaklah dia meyakini apa saja. Maka hendaklah dia meyakini apa saja. Jadi yang perlu kita tingkatkan adalah latihan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan kekasih Allah itu adalah orang yang keyakinannya kepada Allah lebih tinggi daripada keyakinannya kepada makhluk. Ya, bahkan lebih tinggi daripada keyakinannya terhadap dirinya sendiri. Dalam riwayat lain diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaqulullahu azza wa jalla, aku sesuai keyakinan hambaku kepadaku dan aku selalu bersamanya ketika dia menyebutku, wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni. Dalam riwayat lain, wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Ya. Satu sisi pakai inda, satu sisi pakai hina. Ini harus difahami dalam bahasa Arab. Aku ada bersama keyakinan hambaku terhadapku dan aku bersamanya hina itu saat dia mengingatku, saat dia mengingatku. Jadi harta karun terbesar itu ada dalam hati kita sendiri. Kalau kita sudah bisa menaikkan level, ya, menaikkan level keyakinan, belief kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu luar biasa, ya, luar biasa. Betapa banyak orang yang divonis tidak sembuh, tapi ketika dia punya keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk sembuh, sembuh dia dengan izin Allah Subhanahu. Hmm. Ya, makanya domain godaan setan itu selalu di situ, di pikiran kan. Yuwaswisu fi sudurinas, selalu membisikkan ke dalam dada manusia. Ai yushakkiku, ya, ai yulqi at-tashkik, atau melemparkan keraguan-keraguan. Setan itu selalu melemparkan yulqi at-tashkik. Nah, yulqi at-tashkik. Bahkan keraguan itu dilemparkan melalui orang-orang terdekat kita. Oh, masa sih? Oh, masa sih? Amasa, amasa, amasa ini apa nama amasa sih?
Ya. Amasah sih itu toksik gitu. Ya. Kalau kita bersama orang yang bikin ragu, tinggalin aja orang itu nggak ada gunanya. Ya, dia ngasih manfaat ke kita enggak, dia hanya meragukan kita. Ya, tinggalin. Nah, diriwayatkan dari Abi Laila dari Abu Zubair an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamutanna ahadukum, janganlah seseorang di antara kalian meninggal illa wa huwa yuhsinu dhanna billah, kecuali dia mempunyai keyakinan yang bagus kepada Allah. Mulai sekarang kita dzan diterjemahkan keyakinan ya. Jangan protes ya. Dzan kan di kamus prasangka, Ustaz. Karena kamus kita tidak punya perbendaharaan kata untuk menerjemahkan beberapa tingkatan prasangka dalam bahasa Arab. Ya. Kita terjemah keyakinan saja. Karena dia lebih dekat ke yakin daripada ke prasangka. Kalau prasangka kan syak. Ustaz, saya berprasangka hari ini dapat uang 1 miliar. Kok nggak dapat uang 1 miliar? Bapak Ibu berprasangka apa ngayal? Menurut saya. Kalau ngayal itu namanya waham. Ya, waham. Waham. Dalam bahasa Arab kan tadi, waham 20% yakin, 80% enggak. Enggak yakin. Kalau zon lain deh. Zon lain. Harus ada yang namanya jembatan keyakinan. Karena itu jadikanlah Al-Quran itu, terutama janji-janji Allah itu sebagai jembatan keyakinan. Silakan buka mushafnya. Kalau bisa beli kaligrafi, bisa juga lagi nyari nih. Pengen taruh di rumah. Pas banget materinya. Oh kan udah satu frekuensi, udah 350. Ya. Silakan kan kawan-kawan buka mushafnya. Sudah. Om Agung, terjemah tolong Om Agung. Surat apa, Ustaz? Al-Baqarah. Kita harus membuat jembatan keyakinan. Ayat. Ini aja deh, surat Al-Ghafir ayat 60. Cari kaligrafi, pasang di rumah gede-gede, sering-sering dilihat. Surat ini, Al-Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum, Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah padaku, niscaya aku akan perkenalkan bagimu, sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. wa qala dan berfirmanlah, rabbukum Tuhan kalian. Ud'uni, panggil aku. Ud'uni, panggil aku. Astajib lakum, aku akan menjawab untuk kalian. Astajib itu aku menjawab. Aku akan menjawab untuk kalian. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang yastakbiruna, sombong, berlaku sombong, an ibadati, dari beribadah kepadaku. Allah menyebutkan doa itu bagian dari ibadah. Ya. Orang yang tidak mau berdoa, sombong di hadapan Allah, saya dukhuluna jahannam, maka dia akan masuk neraka jahannam. Dakhil, dalam keadaan hina. Coba ud'uni astajib lakum, sudah dilihat semuanya? Sudah. Sudah. Ada huruf fa enggak? Ud'uni fa astajibu lakum. Gak ada. Enggak ada. Langsung. Berarti tanpa jeda. Panggillah aku, maka aku akan menjawab panggilanmu. Ada kata maka enggak sih? Enggak ada.
Niscaya itu artinya pasti. La'alla, asa, yang artinya niscaya bila dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam tadabbur nih catat, artinya adalah pasti. Panggillah aku, berdoalah kepadaku, pasti aku jawab untuk kalian. Ya. Beli ini kaligrafi, kalau ada pasang di tembok, jadikan ini jembatan keyakinan, ini adalah surat garansi dari Allah Subhanahu wa taala untuk doa-doa kita selama ini. Surat garansi yang harus kita lihat dan harus kita katakan dalam hati bahwa doa kita sudah dijawab. Doa kita sudah dijawab. Harus sampai pada level zon 80% yakin, optimis. Ya, optimis bahwa doa kita itu sudah dijawab. Terus saja. Ya. Kalau kita imannya lemah, lagi down, tadi ada nanya, ada down, ada down. Baca ini berulang-ulang. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib. Ad'uka Allahumma walakal hamdu la ilaha. Innallaha la yukhliful. Sesungguhnya Allah tidak mengingkari janji. Maha suci Allah dari mengingkari janji perkataannya sendiri. Gitu ya kawan-kawan ya. Saya juga lagi nyari-nyari kalau ada kaligrafi bagus, gampang nempel. Soalnya rumah saya pakunya alot. Kalau paku pakunya bengkok terus. Jadi lagi nyari kaligrafi yang gampang masangnya. Kita lihat bahwa harapan kita bukanlah ada di ruang kosong yang hampa. Bahwa doa-doa yang kita panjatkan setiap malam itu bukanlah ada di tangan yang lemah. Bukan. Tetapi ada di sisi Allah. Nah, jadikan itu surat. Ud'uni astajib. Gitu ya. Itulah jembatan keyakinan, terus kita harus latih tingkatkan. Di afirmasi juga nggak masalah. Saya yakin doa saya sudah dikabulkan. Atau saya percaya doa saya nggak masalah. Karena memang harus gitu syaratnya. Ya, syaratnya harus ya. Ud'ullaha wa huwa muqinun. Ud'ullaha wa huwa muqinun lil ijabah. Ud'ullaha wa huwa muqinun lil ijabah. Ya, saya akan tuliskan satu hadis lagi. Satu hadis. Wa huwa muqinun bil ijabah. Hadis ya. Jadi harus di itu ya. Di 300, kalau bahasa kitanya doa yang terkabul tuh doa 350. Di frekuensi 350. Apa itu frekuensi 350? Frekuensi optimis. Yaitu di atasnya trust. Frekuensi optimis. Nah. Saya ambil dari Durar hadis. Sudah? Ini ya. Jadi aku sesuai prasangka hambaku sudah? Enggak. Aku sesuai keyakinan hambaku. Aku sesuai optimisme hambaku. Kira-kira begitu. Sesuai optimisme hamba. Saya tulis doanya. Doanya hadis. Hadisnya. Apa saja ya dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Mobil khusus urusan akhirat lebih penting. Ya. Ini. Sudah kelihatan ya? Ud'ullaha, panggillah Allah, berdoalah kepada Allah, wa antum, sementara kalian muqinuna. Ini lebih tegas lagi dalam hadis. Sementara kalian dalam keadaan yakin bil ijabah, bahwa doamu dijabah.
bahwa apa namanya panggilanmu dijawab, doamu dijawab. Wa'lamu dan ketahuilah, ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiallahu anhu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ketahuilah annallaha, bahwa sesungguhnya Allah la yastajibu, tidak akan merespon doaan doa min qalbin, dari hati, ghafilin yang lalai, lahin yang tidak yakin. Oke, dari berjuta doa udah berapa yang sudah di level optimis? Kayaknya satu dua ya, jujur ya. Ya saya ngerasa juga di saya kayaknya satu dua. Sisanya ya hafalan lah, betul ya? Sisanya hafalan, betul ya? Apalagi udah habis sholat, itu nyaris wirid. Udah habis sholat itu saya katakan nyaris wirid, betul nggak? Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban hamdan hamdan syakiran hamdan yuhyi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama amin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Amin. Ya, begitu doa. Nah, enggak gitu. Ya, enggak gitu. Itu wirid namanya. Ya. Jadi doalah pakai bahasa sendiri, pakai bahasa ibu, ya. Pakai bahasa ibu, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Makassar, pakai bahasa Bugis, dan yakin Allah wa antun muqinun bil ijabah. Sama dengan hadisnya. Dia berdoalah kepada Allah sementara kalian yakin terhadap ijabah. Dan katakanlah sesungguhnya Allah tidak akan menjawab doa yang datang dari hati yang lalai. Doa sambil pegang handphone. Udah, nggak usah panjang-panjang. Udah, nggak akan dikabul. Nggak akan. Jadi doa pun ada ilmunya ternyata, ya. Ada seninya. Dan seninya itu manajemen keyakinan. Nah, manajemen keyakinan. Doa, ya Allah karuniakanlah uang sekian-sekian. Yakin nggak? Kayaknya jarang kita di fase yakin, ya. Kenapa? Karena kita sering terbiasa berdoa dan tidak terkabulkan. Jujur ya, belum terkabulkan. Dari kecil, ya. Jadi fase pengalaman doa kita belum terkabulkan tuh banyak. Dan itu terulang-ulang di memori kita sehingga kita sudah di fase kayaknya waham gitu. Ya, waham. Pengalaman doa kita belum terkabul tuh banyak sekali. Jadi kita sudah di fase pikiran kita waham, lebih banyak nggak yakinnya daripada yakinnya. Kenapa begitu? Karena pendidikan doa di masa kecil kita salah. Doa itu hafalan kan, sampai sekarang kan masih banyak yang minta doa hafalan doa Nabi Yunus, ya kan? Doa hafalan doa Nabi Ayub, betul tidak? Nabi Ayub kasusnya lain. Doa hafalan doa Nabi Sulaiman, ya. Kita berdoa meminta sesuatu yang urusannya lain-lain. Nabi Sulaiman lain, kita lain. Ya, ya. Jadi berdoalah. Mulai sekarang belajar dari nol. Kita mulai lagi dari nol. Kita riset ulang pikiran kita masa kecil. Berarti bukan doa yang tidak terjawab, bukan. Cara doa kita yang salah mungkin waktu kecil. Tidak disertai keyakinan. Lebih banyak hafalan-hafalan. Memori-memori kita yang terulang bahwa masa kecil itu ya gitu. Kita mulai sekarang doa eh, dengan penuh keyakinan, dengan trust, ya, di frekuensi 100, 250. Ingat nih, trust frekuensi 250. Optimis frekuensi 350. Ya. Nah, bisa ya insya Allah ya, sama-sama ya. Saya kawan-kawan semuanya. Fa inna qauman qad ardahum su'u dhannihim billah. Karena ada satu kaum yang celaka karena dia berkeyakinan buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, lihat. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Celaka di dunia dan celaka di akhirat. Kalau di dunia masih mending, di akhirat masuk neraka kan? Faqala lahum. Dan ini di surat Fussilat ayat 23. Silakan dibuka surat Fussilat ayat 23.
Coba Mbak Fajar, tolong dibantu terjemah Mbak Fajar. Fussilat 23. Wa dzalikum dzannukum. Ustaz. Fusilat Ustaz, Ya, ayat ini Ustaz. 23. Ya, wa dzalikum Wadzalikum dzannukumul ladzi dzanantum birabbikum ardakum fa'asbahtum min khasirin. minal khasirin. Wadzalikum dan itulah zonun Dibaca aja terjemahnya kalau oh ya. apa. Dan yang demikian itu adalah prasangkamu yang telah kamu sangkakan kepada Tuhanmu. Dia telah membinasakan kamu, maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Wa dzalikum, dan begitulah kalian. Dzannukum, keyakinan kalian. Alladzi dzanantum, yang telah kalian yakini bi rabbikum, terhadap Tuhan kalian. Ardakum, telah mencelakakan kalian. Fasbahtum, maka kalian pun menjadi minal khasirin, termasuk orang-orang yang rugi. Minal khasirin fid dunya wa minal khasirin fil akhirat. Rugi di akhirat, masuk ke neraka, nauzubillah, dan rugi di dunia dengan tidak mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tempel lagi nih di tembok. Ya. Kalau kita mau berprasangka buruk kepada Allah, prasangka buruk itu mencelakakan kita. Ya. Ini coba mind mappingnya dibantu dengan surat Fusilat ayat 23. Ya. Ketika bilang, apakah doa saya dikabul ya? Kita ingat ketidakyakinan itu akan mencelakakan. Ya berarti tidak dikabul. Ya. Milih mana? Milih doa harapan kita, keyakinan kita kepada Allah diwujudkan atau tidak? Jadi setiap kita mulai ada bisikan, tasykik dari syaitan ataupun dari diri kita sendiri, untuk mulai tidak yakin, ingat surat Fussilat ayat 23. Ketidakyakinan itu mencelakakan. Karena apa? Ketidakyakinan itu membuat apa yang tidak diyakini itu terwujud. Alhamdulillah. Jadi ketika kita mulai ragu, ya mind mappingnya coba dibalik. Kita mau itu diwujudkan atau itu mau digagalkan. Itu ya. Surat Fussilat 23, catat di buku tulis. Tempel. Wa dzalikum dzannukumul ladzi dzanantum, dan begitulah kalian, keyakinan kalian yang telah kalian yakini terhadap Tuhan kalian mencelakakan kalian. Maksud keyakinan jelek. Fasbahtum, maka kalian pun menjadi orang-orang yang rugi. Waliyadzubillah. Satu lagi hadis diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi azza wa jalla, Allah azza wa jalla mempunyai mi'ata rahmatin, 100 kasih sayang. Faminha rahmatun biha yatarahamul khalq, dengan satu kasih sayang itulah makhluk-makhluk di dunia ini, dari semut, burung, ular, buaya, macan, manusia, semuanya saling mengasihi, anak terhadap ibu, ibu terhadap anak. Itu hanya satu kasih sayang Allah saja. Watis atun watis'una liyaumil qiyamah, dan Allah simpan 99 kasih sayangnya nanti untuk di hari kiamat untuk kita semua. Dan diriwayatkan oleh Abu Bakar, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna husnadz-dzanni, sesungguhnya keyakinan yang baik billah, terhadap Allah, min husnil ibadah, termasuk sebaik-baik ibadah. Ya.
Mulai sekarang kita belajar ibadahnya noto hati, ya noto kolbu, nata manah, ya, kalau menata hati kita, belajar sholat duha, oke bagus, sholat malam, oke bagus. Tapi yang bisa dilakukan terus latihan terus pagi siang sore malam, pagi siang sore malam, ya guys. Saya kita semua di fase itu, fase latihan. Ya, semuanya bang berjamaah. Sesungguhnya keyakinan yang baik terhadap Allah termasuk dari sebaik-baik ibadah. Sebaik-baik ibadah. Nah, diriwayatkan dari Malik bin Dinar rahimahullah, ra'aitu fi manami, saya bermimpi. Kata Malik bin Dinar, ini salah seorang sufi besar. Fakultu lalu aku berkata, ya Aba Yahya, wahai Aba Yahya, laita syi'ri madza qadimtu bihi 'ala Allah azza wa jalla. Ini sahabatnya yang sudah meninggal. Bagaimana engkau menghadap Allah Subhanahu wa taala? Lalu Abu Yahya bilang, qadimtu bi dzunubin katsirah. Aku menghadap Allah dengan dosa yang sangat banyak. Mahaha anni, dosa itu Allah hapuskan semuanya dengan apa? Bi husni dzanni billah, dengan keyakinanku yang baik terhadap Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan berbuat baik kepada saya. Semua dosa dihapuskan. Semua dosa dihapuskan karena keyakinan husnudzan billah, punya keyakinan yang baik terhadap Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan berbuat baik kepadanya. Diriwayatkan lagi dari Hausyab, ya, diriwayatkan dari Wahid bin Zaid, dia bermimpi melihat Hausyab, faqulu Aba Bishr kaifa halukum, wahai Abu Bishr bagaimana keadaanmu? Abu Bishr mengatakan, ini sudah wafat orang. Najauna bi'afillah, najauna bi'afillah. Kami selamat dengan maaf dari Allah, dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala qultu fama ta'muruna bihi. Terus apa saran kamu terhadap kita yang masih hidup? Sarannya apa? Alaika bimajalisi dzikri, hendaklah engkau selalu berkumpul dalam majlis-majlis zikir. Majlis zikir di antara majlis kita malam ini majlis zikir. Majlis zikir itu majlis ilmu. Wa husnudzanni bimaulaka, dan selalulah berkeyakinan baik terhadap Tuhanmu. Fakafa bihi ma khairan. Maka cukup ini menjadi modal, ya, bagi kebaikan di dunia dan akhirat. Jadi kebaikan di dunia dan akhirat itu modalnya adalah sering kumpul di majlis zikir. Yang kedua, selalu mempunyai keyakinan prasangka yang baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, diriwayatkan lagi dari Ammar bin Yusuf, aku melihat Hasan bin Saleh dalam mimpiku, sudah wafat juga. Fakultu qad kuntu mutamanniyan liqa'ik, aku sangat berharap sekali, kangen sekali bisa bertemu engkau. Ini pembicaraan di alam mimpinya. Famadza indaka fatukhbirna, bagaimana keadaanmu? Lalu beritakanlah kepada kami. Faqala, lalu dia berkata, absyir, kabar gembira. Falam ara misla husnudzanni billahi syai'an. Aku tidak melihat sesuatu yang lebih hebat, lebih agung, lebih mulia, lebih powerful, lebih mustajab daripada berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada memiliki keyakinan yang baik kepada Allah Subhanahu. Memiliki optimisme, begitu. Memiliki optimis kepada Allah Subhanahu, punya optimis dalam apa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau sudah terkait dengan Allah, kita selalu optimis insya Allah. Jadi apa sumber optimis kita? Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadikan kita optimis? Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami meminta tolong. Ya, Allah yang mengajarkan. Baik. Ada satu riwayat lagi yang ingin kita bacakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sabaqat rahmati ghadabi, kasih sayangku mengalahkan marahku. Kasih sayangku
mendahului marahku. Jadi kalau berkumpul marahnya Allah dan kasih sayangnya Allah, kalah marahnya, dikalahkan oleh kasih sayang Allah. Jika berkumpul antara dosa dan pahala, yang menang pahala. Ya. Jadi kalau sekarang mulai ada yang membisikkan di hati kita, ini kita punya dosa nih, kita punya pahala. Gak bakal didengar doanya, ente banyak dosanya. Katakan kita juga ada pahalanya. Ya, syaitan kan selalu nggak bakal dijawab, ente banyak dosa. Katakan kita juga punya pahala. Dan kalau berkumpul pahala dan dosa, Allah memenangkan pahala. Ya, Allah memenangkan pahala. Ya kita kan orang selalu bisikan, orang kayak ente sih kayaknya nggak bakal didengar doanya sama Allah. Ya kita bukan orang suci, tapi nggak juga kayak Fir'aun kan. Ya, nggak najis-najis banget gitu. Walaupun juga nggak soleh-soleh banget. Nah, ketika antara kesalehan dan keburukan bertemu, Allah itu selalu melihatnya kebaikan. Rahmati sabaqat ghadab. Kasih sayangku tuh mendahului marah. Nah, diriwayatkan dari Abu Hafiz bahwa Umar bin Dzar rahimahullah ketika membaca firman Allah wa aqsamu billahi jahda aimanihim la yab'atsullahu man yamut di surat An-Nahl ayat 38. Orang-orang kafir itu bersumpah dengan sebenar-benar sumpah bahwasanya Allah tidak akan mungkin menghidupkan orang yang sudah mati. Beliau berkata, wa nahnu nuqsimu billahi jahda aimanina la yab'atsanallahu man yamut. Ya. Sungguh aku bersumpah bahwa Allah akan menghidupkan yang mati. Ataraka tajma'u bainal qismatini fi darin wahidah? Apakah engkau melihat Allah akan mengumpulkan antara orang yang tidak percaya dengan orang yang percaya? Gitu. Kita harus selalu membedakan begitu. Ya. Keyakinan kita harus selalu dilatih, dikuatkan bahwa yang tidak percaya Allah itu orang-orang kafir, orang-orang munafik. Masa kita mau sama, mau dikumpulkan dengan mereka. Buka surat Al-Ahzab ayat 12. Buka surat Al-Ahzab ayat 12. Sudah? Ah, ada yang mau bacakan? Selain Nama Agung? Bu Yeni barangkali. Atau Bu Rosni. Pak Syamsul juga boleh. Izin bacakan Ustaz. Silakan, silakan. Artinya ya Ustaz. Ya, boleh, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang hatinya berpenyakit berkata, yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kami hanya tipu daya belaka. Ya. Ini. Saya ingat kisah seorang salihin di masa yang lalu. Ketika dalam hatinya mulai muncul keraguan ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia membaca ini. Surat Al-Ahzab ayat 100 ayat 12. Dan ingatlah ketika yaqulu berkata, siapa al-munafiqun, orang-orang munafik. Walladzina fi qulubihim marad, dan orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Apa yang mereka katakan? Orang yang hatinya ada penyakit tadi dan orang munafik itu, ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurur. Apa yang Allah janjikan dan apa yang Rasul janjikan itu hanyalah omong kosong belaka. Hanyalah tipuan semata. Hanyalah angan-angan saja. Allah janji apa tadi di surat Ghafir?
berdoalah kepadaku, pasti aku jawab untuk kalian. Itu janji Allah, ya kan? Lalu kita dibisikkan sama setan, apa iya? Apa iya? Selama ini kayaknya zong, selama ini kayaknya zong, ya kan? Maka ingat, semua itu adalah ciri-ciri nifak atau ciri-ciri ada penyakit di hati kita. Wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad, dan ingatlah ketika orang-orang munafik berkata dan yang ada di dalam hatinya penyakit, apa yang dijanjikan Allah ini omong kosong. Ya. Kita usir keyakinan tadi, keraguan tadi dengan ayat surat Al-Ahzab ayat 12. Ya. Jadi kita sebagai orang-orang mukmin harus mengatakan, enggak ya Allah, apa yang engkau janjikan itu bukan tipuan. Apa yang engkau janjikan itu bukan angan-angan kosong. Apa yang engkau janjikan itu bukan janji palsu. Enggak mungkin Allah berjanji dengan janji. Harus itu. Supaya kita dan orang munafik berbeda. Supaya kita dengan orang munafik tidak sama. Apa kita mau dikumpulkan sama dengan orang munafik? Enggak kan? Jadi ingat ketika mulai ada syak di hati kita, ini berarti ada penyakit. Ada sifat-sifat kemunafikan yang harus dibuang. Kita katakan, la ya wa rabbina ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa haqqa. Tidaklah yang dijanjikan Allah dan Rasul kecuali benar. Ya. Harus insya Allah. Dan Allah senang dengan kata-kata seperti itu. Maha suci Allah. Kalau hambanya sudah berdiri di tempat yang berbeda dengan orang munafik, masa Allah samakan ya? Tidak akan sama. Akan diperlakukan beda. Ya. Akan diperlakukan beda. Tidak akan disamakan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada satu hadis sebetulnya, tapi ada agak jauh. Ya, jadi apa ini maksud keyakinan yang baik itu? Ini hadisnya saya bacakan saja. Oh ini dia. Nah, kesimpulannya, kita kan belajar yakin nih. Yakin itu apa sih? Yakin itu apa sih? Yakin itu. Mana tadi? Yakin itu apa sih? Nah, saya bacakan hadisnya. Diriwayatkan dari Muhammad bin Yahya bin Abi Hatim Al-Azdi. Qala, dia berkata, Sa'altu, aku bertanya kepada Abdullah bin Dawud anit tawakkul, tentang tawakal. Faqala, lalu dia berkata, Ara anna tawakkula husnadhanni. Aku melihat yang dimaksudkan tawakal yang betul-betul benar adalah husnudzan. Jadi yang disebutkan at-tawakkal yang benar adzan, husnudzan, berprasangka baik terus. Karena itu kawan-kawan, kalau bisa ada daftar untuk melatih, untuk latihan. Ini kan ilmu yang perlu dilatih supaya ilmunya tidak sebatas teori. Ada latihan wishlist, wishlist. Ini ya, saya ada buku, kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Buku kecil. Ya, buku-buku bekas-bekas anak sekolah. Ada. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Nggak kelihatan, Ustaz. Nggak kelihatan. Ini nih, buku-buku biasa. Oh ya. Ini ada buku, buku kecil. Isinya tuh wishlist, daftar keinginan-keinginan kita. Dari yang kecil-kecil sampai yang besar-besar. Terus kita coret tuh. Apa yang sudah terwujud, contohnya ini sudah. Ini sudah. Untuk membuat jembatan keyakinan. Latihan membuat jembatan, oh ini terkabul. Ini terkabul. Ini terkabul. Oh, ini terkabul. Yang kecil-kecil, ini terkabul. Ini terkabul. Oh, ini ada nih wishlistnya dari ulum. Salah satu
terkabulnya wishlist ini kelas Asmaul Husna. Ya, salah satunya terkabul wishlistnya. Terkabul. Alhamdulillah. Supaya apa? Supaya apa? Supaya kita lebih banyak melihat apa yang sudah Allah kabulkan sehingga muncul keyakinan-keyakinan, meriset kembali memori kita di masa kecil di mana doa-doa kita tuh banyak main-main ya kan? Doa-doa kita tuh banyak main-main, banyak hafalan gitu kan? Kita tulis wishlist. Nah, supaya kita bisa di level ini, kawan-kawan. Di 80% yakin, 20% supaya bisa di level optimis. Nah, yang kecil-kecil aja yang harian. Berdoa. Ini ada yang terkabul. Dilihat lagi, kalau lagi hati mulai ragu, oh enggak ya, ternyata bekerja ya doa itu ya. Ini buktinya terjadi, ini terjadi. Saya yakin dan percaya, bla bla bla. Saya percaya, saya yakin. Toh. Ini ada doa waktu lagi down banget, lagi jatuh-jatuhnya. Saya tulis saja doa. Kadang tulisnya pakai tangan kiri. Ya. Ya, tangan kiri melatih otak kanan. Ya, itu kawan kan punya buku kecil untuk ambil wishlist supaya dilihat latihan. Ini nih kertas-kertas ini isinya doa ini, isinya doa. Ini yang udah terkabul, udah disobek. Insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Banyak yang terkabul. Ya. Jadi caranya melatih keyakinan. Nih, sekarang cara, tadi kan sudah caranya supaya berada di fase optimis dan itu harus dilatih. Ya. Jangan bergantung pada siapapun, jangan bergantung kepada kelas. Percuma ikut kelas kalau nggak berlatihan ya. Sama kalau percuma ikut diet kalau ternyata makanya di warung juga. Ikut diet makanya di warung. Ya. Caranya adalah selalu buatlah apa? Jembatan keyakinan. Jembatan keyakinan kita tadi yang pertama adalah ayat Al-Quran. Jembatan keyakinan tadi adalah ayat Al-Quran. Tadi kita ayat janji Allah. Satu janji Allah. Tadi tuh. Masih ingat kan? Janji Allah di Al-Quran ya. Catat tuh di kertas gede-gede. Ya. Ulang-ulang. Catat. Perlu tempel tembok. Yang kedua, wishlist. Daftar permintaan yang sudah dikabulkan. Itu ditulis. Latihan. Pagi sore. Ya. Supaya kita terus ada di posisi ini. Optimis. Di frekuensi 350. Apa sih frekuensi 350? Singkat ceritanya rezeki, keberkahan itu ada di frekuensi ini. Ini ada di kamar. Minimal ada di frekuensi ini nih. Dari 250 ke atas itu frekuensi keberkahan. Optimis, percaya, terus apa lagi itu? Syukur, ya. Forgiveness, memaafkan kesalahan orang lain itu frekuensi keberkahan. Ya. Istighfar kalau bahasa kita ya. Istighfar, memaafkan kesalahan orang lain termasuk yang paling penting dimaafkan adalah kesalahan kita. Ya. Jadi saya kalau istighfar itu kadang astagfirullah, kadang pakai bahasa ya Allah, saya maafkan kesalahan saya. Kebodohan saya maafkan kedunguan saya maafkan ketololan saya. Maka maafkanlah apa namanya juga kesalahan saya. Jadi maafkanlah kesalahan kita juga. Itu ya kan? Lihat. Jadi forgiveness ya. Di atasnya itu ada syukur, forgiveness. Kalau kita sudah di sini nih, insya Allah hidup banyak berubah ya. Insya Allah hidup. Trust, optimis, memaafkan kesalahan orang lain, syukur. Ya. Dan itu bisa menarik banyak hal-hal positif dalam kehidupan kita. Daftar 100 impian kalau di bisnis jaringan. Bisnis jaringan itu MLM ya. Ya. Tulis saja wishlist itu. Ya. Latih di sini. Masing-masing kita mungkin akan mendapatkan hasil berbeda tergantung kita udah bisa sampai di sini. Ya,
sampai bisa optimis dengan semua harapan. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada mungkin kita cukup. Silakan kalau ada pertanyaan, saya tunggu 1 menit. Nah, dan jangan urusan dunia aja ya, urusan akhirat juga. Makanya saya ini buku-buku nih, semua buku yang berkaitan dengan ya pembuktian secara sains. Naftatu bil hamdalah, kalau nggak ada kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Alhamdulillah. subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita sama-sama berlatih. Mudah-mudahan di sini kayaknya Om Agung bakal melesat nih latihannya di sini karena udah terlalu banyak tahu tekniknya. Udah. Ya. Kita semuanya insya Allah belajar juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah khairan, Ustaz.